Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Inspirasi Andi Gunawan. Teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana teman-teman bisa meraih impian. Ya, nah setiap orang pasti punya impian. Ya, setiap orang pasti punya cita-cita, goal, keinginan yang ingin diwujudkan, ingin dicapai. Ada yang meraihnya dengan mudah, dengan cepat, ya tanpa ada tantangan dan tanpa rintangan dan segala macam. Tapi ada juga yang meraihnya sampai hari ini juga belum belum terwujud impiannya, belum terwujud cita-citanya, keinginannya dan goalnya teman-teman semuanya. Nah, apapun kondisi Anda saat ini, di video kali ini saya akan sharing 4 langkah yang harus Anda lakukan agar Anda bisa meraih apa yang menjadi impian cita-cita Anda. Apapun itu, entah Anda ingin menjadi seorang profesional, menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang politisi atau menjadi seorang seniman, budayawan atau apapun itu, ya. Nah, langkah yang pertama, Anda harus melakukannya dengan totalitas, teman-teman. Jadi kalau Anda punya impian, cita-cita, keinginan, goal, ya. Misalnya Anda ingin menjadi seorang pengusaha kuliner, gitu kan? Anda ingin menjadi seorang pebisnis jasa, atau Anda ingin menjadi seorang profesional, Anda harus lakukan dengan totalitas. Totalitas itu apa? Totalitas itu Anda lakukan dengan sepenuh hati, ya. Pikiran, perasaan, dan tindakan Anda itu Anda lakukan dengan sepenuh hati, ya. Kenapa? Karena ketika Anda melakukannya dengan sepenuh hati, ya, maka hasil yang Anda akan capai insya Allah akan lebih maksimal, teman-teman semuanya, ya. Nah, yang kedua, Anda harus lakukan dengan fokus, ya. Kenapa? Karena dalam mewujudkan impian, cita-cita, keinginan, goal, ini kadangkala tantangannya adalah kita nggak fokus, ya. Apa yang menyebabkan kita nggak fokus? Bisa jadi mungkin ada ketika kita dalam proses nih membangun apa yang menjadi impian kita, cita-cita kita, keinginan kita, kadangkala ternyata ada lowongan pekerjaan. Misalnya ada saat ini sedang membangun bisnis kuliner. Ternyata ada lowongan pekerjaan yang gajinya lebih besar daripada hasil yang Anda sedang lakukan saat ini gitu. Nah, atau ada peluang bisnis yang ternyata menurut Anda lebih menjanjikan, padahal belum tentu juga gitu kan. Nah, ini bisa menjadi gangguan-gangguan yang membuat Anda tidak fokus, teman-teman. Filosofi sederhananya begini, fokus itu misalnya Anda melihat saya nih, fokus Anda melihat saya, Anda melihat wajah saya, ya. Nah, tulisan yang ada di belakang saya ini Anda terlihat samar atau kabur atau tidak jelas, ya. Atau sebaliknya, ketika Anda fokus melihat tulisan yang ada di belakang wajah saya terlihat samar, kabur atau tidak jelas. Nah, itulah fokus. Nah, begitu juga kalau kita ingin fokus, kita melihat gambaran dari bisnis, cita-cita, impian kita itu akan terlihat jelas gambarannya. Dan yang lain akan terlihat kabur atau samar. Misalnya tadi kita ingin bisnis kuliner. Peluang-peluang bisnis itu yang lain itu kita terlihat kabur. Atau kita saat ini sedang menjalankan bisnis yang hasilnya mungkin tidak terlalu besar, tapi ada tawaran-tawaran gaji yang lebih besar, itu akan kita lihat kabur atau tidak jelas, teman-teman. Jadi itu yang ketiga ya. Yang kedua, sorry. Nah, yang ketiga, supaya Anda tetap konsisten komitmen meraih apa yang menjadi impian Anda harus memiliki mindset kemauan harus lebih besar daripada kemampuan. Kemauan harus lebih besar daripada kemampuan. Apapun kondisi Anda saat ini, ya, apapun modal atau kemampuan yang Anda miliki saat ini, jika Anda memiliki kemauan yang besar, Anda akan mampu meraih atau mengisi atau mendapatkan kemampuan-kemampuan itu untuk meraih apa yang menjadi cita-cita Anda, ya.
Jadi kalau ibarat gelas, gelas itu kalau misalnya gelas itu adalah eh, kemampuan, ya. Gelas itu kalau gelasnya besar, maka dia akan bisa diisi airnya banyak. Tapi kalau gelasnya kecil, maka dia akan diisi dengan air yang sedikit. Kalaupun diisi air yang banyak akan tumpah. Nah, itulah air itu adalah eh, kemampuan. Gelas itu adalah kemauan. Jadi kalau kemauan Anda besar, Anda akan bisa isi kemampuan Anda ya dengan banyak atau dengan besar juga. Tapi kalau kemauan Anda kecil, maka kemampuannya akan terisi dengan kecil, teman-teman. Itu sudah sunatullah, itu sudah fitrahnya manusia, teman-teman semuanya. Kemudian yang keempat, ya, untuk meraih apa yang menjadi impian cita-cita Anda, ya Anda harus gunakan filosofi klakson dan filosofi padi. Apa itu filosofi klakson dan padi? Kalau Anda saat ini punya impian, cita-cita, keinginan, ya, Anda harus bunyikan seperti klakson. Tin 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 tin. Nah, tujuannya apa? Orang membunyikan klakson. Ya supaya orang tahu, ya. Anda sedang berkomunikasi dengan pengendara lain, ya bahwa ada Anda di situ. Anda ingin memberitahu bahwa Anda ada di situ. Anda harus memberitahu bahwa Anda punya cita-cita, Anda punya keinginan, ya. Anda punya goal. Yang bisa jadi orang misalnya di depan kita karena kita bunyikan klakson dia akan minggir dan dia akan memberikan jalan kepada kita untuk jalan ke depan. Nah, itu fungsi daripada klakson. Jadi kalau Anda saat ini sedang berjuang, berjibaku meraih cita-cita, Anda bunyikan seperti klakson. Tapi kalau Anda sudah berhasil, Anda gunakan filosofi padi, teman-teman semuanya. Ya, apa itu filosofi padi? Semakin berisi, semakin merunduk. Jika Anda sudah berhasil meraih cita-cita, keinginan, impian Anda, maka Anda harus gunakan filosofi padi. Ya, Anda semakin rendah hati, Anda mau membantu orang, Anda mau berbagi, ya Anda care dengan orang lain, peduli dengan orang lain dan segala macam. Ya, jadi itu ya, teman-teman, empat langkah ya yang harus Anda lakukan jika Anda ingin meraih apa yang menjadi impian dan cita-cita Anda. Yang pertama, Anda harus lakukan dengan totalitas. Yang kedua, harus fokus, ya. Yang ketiga, Anda harus memiliki kemauan yang lebih besar daripada kemampuan. Dan yang keempat, Anda harus gunakan filosofi klakson dan padi. Klakson itu Anda harus bunyikan, Anda harus suarakan, Anda harus beritahu orang lain. Filosofi padi, Anda rendah hati jika Anda sudah meraih impian dan cita-cita. Oke, baik, ini teman-teman semua video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia.